Halo, apa kabar? Baik. Tadi ini ngomong dong. Ya karena saya yang profesional ya. Aku tuh udah lama banget gak bikin konten dan kali ini tuh ditemani sama Hanul sama Teh Elma juga. Konten kali ini tuh bakal berbeda banget. Biasanya hal-hal yang apa ya, yang terlalu akademisi dan ya sebagainya. Oke. Kita kali ini bakal cerita tentang horor sambil Makan Sushi. sushi. Oh iya benar-benar. Ini ada segmen khusus berarti ya? Iya, bolehlah di endorse ya. Bisa. nanti di spill. Siap. BTW kita bakal cerita horor karena salah satu di antara kita ternyata ada yang Indie home. Betul. Indomie. Saya? Bukan dong. bukan dong. Iya. Indo. Karena Ibu Elma. memang sekarang tuh lagi banyak banget film horor. Kita nggak expect bahwa di antara kita ada yang begitu. Ya, bisa lihat dan ternyata ada yang lebih real gitu kan. Biasanya cuma dilihat film-filmnya itu asli gak sih sebenarnya kalau film horor-horor gitu tuh? Biasanya sih ada beberapa Yang dari asli. diangkat dari kisah nyata. Kayak yang sekarang dari Apa tuh? V. Apa Vi? Oh, Oh, iya, itu ya. Bibi, Tahu. kalian pasti tahu sih. Lagi hype-hype-nya sekarang. Iya. Bu, cerita apa nih yang pengen dikulik? Ya, horornya di mana nih? Tapi aku udah di-spill, Apa, udah di mana di-spill di salah satu kota. Di Inisial Jawa Tengah. W. Iya, weh. Ya, di Jawa Tengah. Iya. Ya, Ya, by the cari way, aja lah. Bu Elma emang asli Jawa Tengah. Tapi sambil makan sushi. Oke. Iya, makan sushi. Kita kasih tahu suapan pertama buat netizen. Iya nggak sih? Iya. Boleh? Tunjukin dong. Oke. Tunjukin suapan pertama buat netizen. Cheers Wait. guys. Wait. Cheers nggak? Oh, what the? Dah. Cheers. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh cheers. Apa sih? Oke, nggak apa-apa. Yuk, makan. Sorry. Enak ya? Akhirnya kayak ada nasi-nasinya. Oke, jadi kita mulai ya. Boleh. Gimana tuh ceritanya teh? Berawal dari mana ya? Ini apa sih? Namanya? Takoyaki. Oh, takoyaki. Boleh nggak aku makan ini? Boleh. Suapan kedua buat aku. Udah kita jangan sok-sok dulu terus dengerin ceritanya. Oke, boleh teh. Jadi ceritanya itu berawal dari tahun Desember 2019. Aku itu kerja di salah satu sekolah dan sebenarnya awalnya tuh nggak expect gitu kalau bakal kayak kejadian kayak gini gitu. Nah usutnya usut setelah aku apa ya kayak ditelaah-telaah gitu, ternyata sebelum aku pergi ke kota ini gitu, itu tuh aku udah sempet dapat mimpi. Mimpi apa tuh? Nah, itu ceritanya aku tidur siang kan, terus Di mana tidurnya? di rumah di Bandung. Iya. Iya di Bandung, iya benar di Bandung. Iya benar di Bandung. Enggak, aku bener kan, aku cuma mengatakan doang. Terus abis itu apa namanya lagi tidur siang tuh ternyata aku di mimpinya tuh pergi ceritanya naik gunung sama teman-teman. Terus tiba-tiba ditelepon sama ibu aku, katanya tuh udah nggak boleh naik gunung itu karena gunung itu adalah apa sih kayak sarang iblis kata ibu aku gitu. Itu di mimpi ya. Mimpi ini masih mimpi ya, mimpi. Belum jadi kenyataan ya. Nah, terus abis kayak Ya gitu, akhirnya kata ibu aku udah tunggu aja. Nah, aku tuh itu tuh lagi ada di desa paling terakhir sebelum ke gunung itu gitu. Jadi kayak ya desa terakhir gitu sebelum ke gunung. Iya. Salah satu pemukiman warga terakhir lah ya di Iya, situ. sebelum ke gunung itu. Nah, terus abis dari situ akhirnya kata ibu aku udah tunggu aja di situ. Katanya nanti ada yang jemput kamu, katanya gitu. Nah, ternyata aku ke spill itu desa tertinggi di salah satu pegunungan di Jawa Tengah. Ternyata itu dan desanya Boleh tuh nggak di spill gunung apa? Nggak apa-apa kalau gunung. Gak apa-apa beratnya. Iya. Nah itu tuh nama desanya itu Desa Sembungan. Sembungan. Oke, Desa Sembungan. Mimpi ya? Ini masih mimpi. Tapi sedetail itu ya. Iya, Desa Sambil makan. Sembungan. Terus abis kayak gitu. Nah, Sorry. si gunung ini adalah namanya tuh inget-inget Gunung Pakuwujo. Gunung Pakuwujo, Desa Sebungan. Ya, itu ada dua kata ya. Nah, itu dalam mimpi. Terus tiba-tiba aku kebangun. Pas kebangun itu masih keinget dua kata itu tadi, nama tempat itu. Sebungan sama Pakuwujo. Ya, terus aku searching dong di Google gitu kayak
apa sih emang ada gitu desa Sembungan sama Gunung Pakuwujo. Ternyata memang bener desa Sembungan itu adalah desa tertinggi di daerah Gue tadi. itu. Dan Gunung Pakuwujo itu memang gunung yang dianggap oleh orang situ agak Horor. horor dan Menyimpan banyak misteri dan Misteri cerita di sana gitu ya. Dan ternyata aku di mimpi itu tuh dikasih gambaran. Jadi ini gunung ya kita gunung lah atau kayak gini. Di tengah-tengah gunung itu kayak tebing dan bentuknya itu seperti paku. paku, Iya. lancip di bawah. Jadi pak lancip di bawah, itunya di atas gini loh. Oke, Jadi kayak terbuka. gitu. Ternyata setelah aku searching tuh kayak gitu. Bentukannya aslinya. Bentuknya sama kayak di mimpi. Oke, jadi Teh Elma, Bu Elma ini apa meriletkan ya, Mas tuh? Iya betul. Jadi kita penasaran. Nyari tahu Iya, ini bener penasaran. gak sih? Ternyata valid apa yang dimimpi sama dengan apa Mbah Google yang bilang gitu. Kalian boleh search ya. Terus Nah, makan lagi. Terus so dari situ, nggak lama dari situ, aku pergi tuh ke salah satu desa, ya ke kota itulah. Dan tapi enggak, ini masih mimpi nih. enggak, ini udah Oke, bangun. udah bangun nih. Mimpinya cuma sampai segitu gak? Cuma Ternyata dapat- digambarkan bahwa nanti kayak gini-gini daerah tadi itu kayak gitu. Oke. Dan ternyata ada kesempatan buat datang ke daerah itu. Oke. Nah, tapi di perasaan aku tuh ketika aku datang ke daerah itu tuh kayak gini loh. Kayak mau apa sih? Gue tuh mau dikasih apa nih gitu, atau gue mau dikasih lihat apa nih kayak Penasaran. ada pelajaran apa nih yang harus gue ambil kayak gitu. Dan ternyata gue kan kerja di salah satu lembaga itu. Nah, habis kayak gitu gue nggak expect sama sekali kalau misalkan gue itu akan seperti itu. Nah, itu tuh ceritanya gini, hari pertama aku kerja itu aku udah pingsan karena aku harus berjalan jauh kan. Hari pertama udah pingsan. Iya, hari pertama kerja itu udah pingsan. Gimana maksudnya? Apakah pekerjaan Teta tuh berat? Jalan-jalan semuanya jalan kaki atau kayak gimana? Enggak Or sih, something? sebenarnya enggak berat karena itu di lembaga pendidikan. Apa? Happy, Kegiatannya apa yang lagi dilakuin? Waktu itu tuh kayak outbound, kayak Oke. hiking gitu, dan aku tuh emang lemah gitu, tidak biasa berjalan jauh, dan itu tuh harus kayak lo tuh harus jalan jauh gitu. Akhirnya gue pingsan dan ya udah, itu hari pertama gue pikir kayak yaudah gue kecapean aja gitu. Nah, Masih positif thinking ya. masih positif thinking. Makan dulu. Kayak gitu ya. Masih positif enggak? Tapi pernah pingsan nggak? Pernah. Aku pernah pingsan. Aku belum pernah sih. Alhamdulillah. Kayaknya sehat semua selalu. orang. Oh, belum pernah. Iyalah, ngapain pingsan? Dulu, sebentar, intermezzo sebentar. Enggak, nanti aja. Ada segmen aku. Ya nggak belum. Oke, benar-benar. Boleh bilang lanjut. Terus habis kayak gitu, Ini apa sih? gerbang Mayo. pertama mereka pada tahu aku seperti itu tuh. Jadi sebenarnya yang tahu aku seperti itu tuh awalnya adalah keluarga inti aku ya. Jadi kayak ibu Keluarga aku. siapa? Keluarga inti, jadi cuma ibu Oh, aku iya. doang gitu loh. Oke. Dan itu awal kejadiannya gini. Jadi waktu itu ceritanya kan kalau lembaga pendidikan itu suka ada akreditasi kan. Dan kita tuh ngerjain akreditasi itu biasanya sampai lembur gitu, sore gitu. Nah, itu siang bolong sebenarnya Han. Siang bolong kayak gini, siang-siang gitu. Nah, jadi ini posisinya tuh kayak gini nih. Ini laptop temen aku. Terus kita semua tuh lagi pada nonton film horor. Nah, Kayak belakang kebiasaan belakang dari laptop temen aku ini tuh ada tangga di sini nih. Ini tangga nih. Oke. Dan tangganya itu tuh ketutupan tembok. Jadi gimana ya? Agak nikung kayak gitu tuh. Tapi kan kalau ini mah seret-seret gitu ya. Maksudnya kelihatan gitu kalau orang dari bawah. Gimana ya? Oke, FYI, tangganya itu benar-benar ketutup sama tembok. Jadi nggak Iya. yang nggak berpagar gitu. Kan Iya. biasanya tangga-tangga tuh berpagar. Sama kayak tangga rektorat, gambarnya kayak gini. Kegambar lah ya. Nah. Terus. Di situ ya nonton horor. Akhirnya Penyakit ya. Film apa? aku lupa film apa sih yang ada. Pokoknya ada itulah, pokoknya ada hantu itulah. Poci. Nah itu, ya itu. Kenapa sih harus pucing mulu yang muncul? Tuh, aku lihat di saat teman-teman semua kan kayak gini nih, misalnya kayak kita nih, Iya. di depan kita ada laptop kan, otomatis kalian Fokusnya ke fokus laptop. ke laptop. Kalau saya bukan fokus ke laptop, Tapi- di belakang laptop Ya. Kenapa tuh? Ada sesuatu yang ibu ada lihat? yang jadi kayak ada yang ngintip karena dia tembok kan. Paham gak sih kamu kayak ada tembok, terus ada kayak orang yang ngintip gitu loh. Kelihatannya kayak Jadi ada kayak kayak diliatin ya. udah lah palanya, paham gak sih? Nggak dipraktekin nggak serem ya. Kayak, gitu. Baik. Karena ketutupan tembok kan.
Terus aku fokus, nah aku kayak gini tuh apa? Aku pikir gitu kan. Semakin saya fokus, semakin saya terlihat jelas. Akhirnya dari situ pingsan lah saya. Oh, setelah melihat hantu itu. Iya. Tapi itu enggak teman-teman yang lagi nonton. Enggak, jadi mereka tuh pikirnya aku ketakutan nonton film itu karena aku sama-sama gini nih, sama Gizi. Mereka juga gitu kan, kayak kan gini. Padahal mata teteh melihatnya ke tangga yang sana, lain, di belakang, iya, di belakang laptop itu ya, paham. kayak gitu. Nah, terus abis kayak gitu, apa namanya? Pas aku pingsan, ternyata tuh dibilangnya apa ya? Gue juga aneh ya kalau orang kesurupan tuh kayak gimana. Soalnya gini, kalau misalnya gue tuh kayak kesurupan itu kan orang kadang kalau ditanya suka nggak inget ya. Kalau gue tuh inget, jadi kayak gini loh, diri gue tuh kayak ada dua. Jadi kayak bisa satu lihat sendiri. bukan, jadi kayak satu diri gue, satu lagi tuh bukan diri gue gitu. Oh, jadi kayak nggak bisa ngelihat apa ya? Gimana? Bukan. Kayak seakan-akan lagi kita ngerasain, tapi kita lagi ngelihat apa yang kita rasain gitu. Ya gitu. Jadi padahal gue tuh konteksnya tuh gue cuma ngeliat. Indigo nggak pernah gitu kayak gitu. Iya, Gue cuma ngeliat, tapi sebenarnya orang itu yang sekitar tuh ngeliat gue tuh seperti mereka gitu, ngerti? Misalnya gue nih ngeliat harimau, gue ngeliat harimau. Bagi anda yang di anda kan, maksudnya kayak, kalian kan orang yang ngeliat fisik secara langsung aku ya. Aku tuh seakan-akan seperti harimau, padahal aku hanya melihat harimau di sana. Oh. Jadi aku paham orang kalau tanya, misalnya kamu tadi ngapa? Iya, aku nggak tadi mau gitu, tapi kamu ngerasanya aku kayak kayak gitu loh. Oke. Tapi aku nggak ngeblank, nggak ngerasa tuh teteh menjadi harimau. harimau gitu. Iya, kayak gitu. Aku cuma ngelihat, ngerasanya cuma ngeliat. Nah, Tapi memang pada saat itu teteh berubah jadi apa? Kata aku, teman-teman POV teman-teman teteh. waktu itu cuma nangis. Kata POV teman-teman Iya, nangis, cuma sedangkan teteh nangis. merasa ketakutan. Enggak, aku cuma ngeliat itu doang. Biasa aja gitu, Iya. tanpa ekspresi. Iya. Oke. Tapi aku merem gitu loh. Oke. Tapi bagi orang-orang yang di sekitar aku nangis. Oke, Terus makan aku dulu. kayak gitu. Bayang ya Bu, Kebayang. sebetapa belum serem sih menurutku. Tapi ya lumayan. Tapi kayaknya kalau kita ada di sana tuh, apalagi aku udah di spill kotanya ya, dari huruf W itu. Kalau kita ngebayangin si kota itu, misalkan ngedenger nih sebutin kota ini ya, itu kayak langsung serem gak sih? Oh, jadi Beda menyimpan banyak sama mistis. beda misalkan kalau orang sebut Bandung, ya udah Bandung cantiknya, apanya, manis-manisnya, mojang-mojangnya gitu. Kalau kota Tapi ini- kalau dengar kota ini tuh kayak wah banget Apa? gitu. Di pikiran teteh memang apa? Ya emang kayak pasti ada hal-hal mistis gitu, apalagi kalau misalkan kita karena kebetulan memang di Jawa Barat tapi bukan Jawa yang bagian sananya gitu. Iya. Kalau Jawa yang bagian sana itu pasti banyak cerita-cerita yang memang menarik Iya, gitu. pun Kalau begitu, Jawa kalau Tengah pun. kalau nggak denger kota itu tuh langsung kemana gitu pikiran kita. Iya. Gitu. Oke, faktor lingkungan ini mempengaruhi biografisnya ya. Ya, itu kejadian pertama ya. Jadi dari situ aku cerita sama ibu. Jadi ini gue kadang gue nggak apa lah ya, campur aja. Nggak apa-apa. FYI, Bu Elma memang dari Jakarta. Bukan. Oh, lama di Jakarta. Lawan Jakarta. Jadi kebiasaan takut gue ntar nggak sopan lagi. Sombong aja. Nih, sis. Terus, nah udah kayak gitu, aku pikir ya udah itu cuman iseng aja gitu loh. Jadi emang ya udah emang lagi sial aja. Nah posisinya emang pada waktu itu adalah aku lagi haid. Datang Nah, bulan nih. iya. Jadi kalau sepengetahuan aku gitu, bener kata orang. Jadi kalau pas kita lagi haid itu kita harus bersih. Bersih itu dalam artian ya lu harus bersih karena posisinya lu itu tuh lagi keluar darah, dan darah itu kan najis ya, maksudnya disukain sama banyak seperti itu. Aku juga ada cerita itu. Jadi kalau orang lagi haid itu terlihat. Nggak, jadi maksud ibu bersih itu dalam artian nggak harus dalam keadaan nggak haid gitu. Enggak, Harus jadi suci. kayak lu harus mandi, lu rajin mandi, lu ya keramas, ya lu harus wangi. Jadi Setidaknya jangan bikin darah menumpuk banyak gitu. iya, terus lu sering ganti itunya gitu Nggak loh. bersih, berarti Iya. bersih itu konotasinya itu. Iya, karena ya intinya lo nggak boleh jorok lah. Resik sih. Iya, karena kan kadang ada orang yang bilang kalau lagi haid tuh nggak boleh keramas, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada mitos itu. Iya, ada mitos seperti itu. Tapi kalau Bukan mitos aja sih, katanya dalam satu mazhab kayak gitu. iya sih, iya, oke, ya oke. nggak tahu ya. Tapi kalau ini Tergantung ya. menurut saya, Sepengetahuan kita ya ya. takut salah nih, takut salah. Tapi kalau menurutku kayak gitu, karena apa? Karena pas posisi lagi haid itu memang baunya kan hanyir. Jadi kecium banget gitu. Berarti nyuci juga FYI ya, bukan Nah, harus bersih. bener banget, nyuci softtek.
itu harus bener nyuci itulah ya. Pembalut kan. Itu tuh harus Nama merek ya, boleh di endorse. Udah kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, kita harus, nah posisinya aku lagi haid. Aku pikir itu cuman 1 kali aja gitu. Ternyata beberapa saat kemudian tuh seperti itu. Nah, aku lupa karena saking banyak kejadian kayak gitu dan hampir setiap hari aku harus ditabrakkan dengan hal-hal yang gak jelas seperti itu. Jadi aku kayak kehilangan memori, bingung gitu aku harus ceritanya dari mana gitu. Oh, paham. Oke, balik lagi ke yang teteh pingsan itu. Teman-teman melihat teteh kayak orang lain. Di situ ketika sadar mereka cerita apa, terus teteh juga gimana efeknya, atau dari situ masih melihat kah atau langsung cabut dari kota itu atau gimana? Mereka bilangnya cuma ngeliatnya aku nangis kayak gitu doang sih. Teriak-teriak sih nggak cuma nangis, tapi beda suaranya. Terus Jadi beda-beda suaranya. Nggak beda suaranya beda dari kali Selma. dong. Beda suaranya, terus habis di situ efeknya tuh setiap kayak gitu tuh lemes. Jadi buat kalian orang normal yang tiba-tiba pengen melihat nggak usah deh, mending saya aja yang kayak gitu pengennya jadi orang normal gitu. Udah capek banget guys. Karena kayaknya gak siap deh kalau kita dibukain kayak gitu. Nggak semua orang siap, Nggak, pasti. Jadi gini teh, pengalaman aku ya, ada orang yang memang dikodratkan seperti itu. Itu Ada, given kan? ya, ada Anugerah. orang yang memang mencari. Tah, asemnya itu kadang orang yang mencari. Kalau orang yang kadang itu dia bilangnya keturunan atau apalah itu tuh memang ada timingnya. Kapan nih lo bisa dibukain gitu, atau kapan nih lo bisa peka gitu. Ada orang yang memang lo dikasih tapi emang lo nggak bisa aja, itu lo nggak sanggup aja buat ngejalanin gitu, jadi nggak bisa aja kebuka. Atau misalnya emang kayak lo misalnya kebukanya tuh harusnya lo umurnya 25 tahun tapi ternyata lo umur 20 tahun tuh harus kebuka, atau misalnya ada yang penyebab Itu lo bisa buka. kebuka. Nah itu, jadi kalau menurut gue sih ya nggak tahu ya, gue udah pernah diruqyah, gue udah pernah dikatain kafir, gue udah pernah mental gue bisa gue pernah kayak gitu. Jadi gue udah pernah disembuhin kayak apapun, ya udah gitu loh. Pengobatan apapun ternyata tidak bikin teteh tertutup Ya, mata batinnya. dan gitu. itu tuh, nah nutup juga itu ada timingnya. Jadi gimana fase lo kebuka dan lo cari jalan, iya baru bakal kebuka aja. Tapi kalau misalkan udah fasenya lo harus nggak bisa lihat dan lo cuma jadi orang normal, jadi lo bakal ketutup. Mau lo berusaha kayak gue pengen lihat, walaupun dulu lo bisa lihat, lo nggak bisa, udah Ya, Udah mengalir aja ya pada Iya, jadi akhirnya. nggak bisa ini gitu loh. Tapi pasti kaget banget kan kalau kita dikasih anugerah kayak gitu. Oh udah jelas itu mental gue itu udah sampai kena itu, terus kayak orang gila sih sumpah. Tapi kalau Back to story. Iya. Gimana? Back to story, kamu punya story apa? Oh, enggak, maksudnya ke yang tadi. Atau kalian mau tahu kenapa bisa penyebab aku seperti terlihat itu? lagi. Bisa Boleh bisa deh, ngeliat kayak gitu. Ya boleh deh. Jadi gini, awalnya tuh sebenarnya sebelum memang sih Sambil makan ya. dari keluarga ibuku tuh memang seperti itu, ada garis keturunan seperti itu. Ibu ya. Dari ibuku, dari bapakku juga sebenarnya ada, cuman tidak terlalu diasah. Jadi ibaratnya kayak pak de budeku tuh udah cuek gitu loh. Cuman memang eyangku. Kalau dari bapakku tuh, yang bapakku tuh almarhum eyang putri tuh ini apa namanya, kejawen. Kalian tahu kejawen kan? Kejawen tuh apa? Tahu. Jadi kejawen itu adalah aliran yang memang kepercayaan serba Jawa gitu loh. Biasanya dari keraton. Jadi apa tuh? Oke. Gitu ada kayak gitu lah, kejawen kayak gitu. Nah, Semoga kalian tahu ya. betul. Terus Tadi kalau dikasih tau kan? Terus kalau dari ibu aku, sebenarnya itu dulu tuh mbah tuh kayak beliau tuh ada yang katanya ya, yang dulu gitu, terus suka ngebantuin Pangeran Diponegoro kayak gitu gitulah. Jadi apa ya, Kaki tangannya. gitu. Terus jadi mbahku juga suka Terus ya? ngaji kayak gitu. Terus ya kita tau lah, orang zaman dulu nggak mungkin kosongan kan, Iya. kayak gitu. Nah itu tuh kayaknya sih katanya sih kayak gitu. Apalagi orang Jawa ya. Ya, nurut kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya aku dari kecil kayak anak normal aja sih sebenarnya mah. Terus waktu kejadian itu pas waktu di kuliahan semester berapa ya aku lupa. Berarti itu baru-baru dong.
baru-baru aku udah besar, maksudnya udah kuliah. Aku kecelakaan di Cilengkrang situ tuh yang ada Ih. gini tuh apa sih? Orang Cirengkrang. Ada yang gopre tuh Cilengkrang berapa? 1, 2. 1. Kecepil, itulah pokoknya kecelakaan gitu ya. Nggak apa-apa kan, teteh kecelakaan. Iya, itu aku kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu Gua kemarin. intinya kecelakaan lah. Nah, aku ketiban motor kan. Hmm. Temen aku yang di belakang bisa loncat. Aku kan ngebonceng nih. Padahal aku nggak ngebut. Oh, teteh yang bawa. Iya, aku yang bawa motor, aku ngebonceng. Terus aku tuh posisi udah berhenti kayak gini. Kan dari sini ada mobil nih mau nyebrang kan ke sini, ke Cilengkrang sini. Nah, aku udah berhenti di sini, tapi aku ternyata disalip di sini dari kanan. Jadi das gitu. Nah, aku otomatis ke kiri, kepala sampai apa ya, perut tas di pinggang. Pinggang. Itu udah ngelewatin garis putih. Wow. Dan itu dari sana ada mobil gitu. Dari sana gimana cara aku gini, jadi aku nahan, jadi badannya tuh harusnya kan gini ngelepak kan, terus karena aku tahu ada mobil Jadi gini. kayak nahan gini lah, ngebungkuk gitu. Kaki aku ketindihan motor. Nah, akhirnya dibawa sama tukang ojek. Nah, dari situ aku pikir sih kayak ya udahlah, misalnya kecelakaan biasa aja gitu. Nah, dari situ tuh panas tinggi, ya biasalah orang kecelakaan mungkin kaget atau gimana. Iya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, udah di ronsen, tuh nggak ada penyebabnya apapun. Nggak ada apapun. Nggak ada apapun, nggak ada yang patah, nggak ada yang apa. Oke. Dan tapi anehnya aku nggak bisa jalan. Jadi sebelah kanan itu semuanya kayak orang lumpuh. Nggak, jadi kamu dicubit gitu, terus Nggak kerasa nggak kerasa apapun. Jadi apa sih, kebas gitu. Terus tangannya tuh ya gitu aja, nggak kerasa apa-apa gitu loh. Kamu digerak-gerakin nggak bisa. Mati rasa. Iya, mati rasa. Nah, ibuku takutnya itu stroke, gejala stroke ringan kan katanya gitu ya. Jadi sebelah kanan, terus akhirnya dibawalah obat itu udah nggak ngaruh. Jadi minum obat paracetamol atau apa gitu nggak ngaruh sama sekali. Jadi kejadian itu nah aku jatuh itu pas mau maghrib. Itu kalau di rumah setiap mau maghrib itu tuh panasnya ngejebret gini. Ngejebret Tinggi gitu ya, Lambung. Iya itu tinggi. Panas tinggi. Jebret, bukan jebret jegol. Nah udah kayak gitu, aku itu dibawalah ke tukang urut tradisional. Nah pas di tukang urut itu aku kan yang sakit kanan, yang diurut kiri. Nah ini kan kaki nih ya ceritanya. Nah aku yang diurut tuh di sela-sela ininya tah. Setelah ini pas lagi diurut di kayak giniin, dicet gitu, aku nangis. Wah, kesurupan lagi dong. Nah itu adalah awal mula. Jadi ibuku pikir itu aku nangis tuh karena aku kesakitan. Tapi lama-kelamaan aku ketawa. Make sense sih kalau ibu mikir gitu. Jadi lama-kelamaan dari nangis itu ketawa. Taunya ketawa. Ketawanya langsung Gitu dah. kayak kuntilanak. Bukan aku, iya. Itulah si Mbak itu. Wah, semua orang tuh kaget dong pada saat itu. Iya, terus ibuku aneh kayak ini kenapa gitu, aku nggak pernah ketawa yang. Tempelan kali teh. Nah, ternyata 1 minggu sebelum aku kejadian jatuh itu, aku pergi ke daerah Lebih Panjang. Oke. Ada lampu merah kan di situ. Iya, ada. Aku lagi nungguin teman aku, posisinya ketinggalan di lampu merah belakang kan. Terus otomatis gue kayak ngeliat ke belakang dong. Nah, ada orang gila nih. Jadi gue malah ini kan muka aku ya. Jadi aku ngeliat ke sini kan. Ini orang gila nih jalan ke sini. Dia ngelewat biasa. Set. Nah, pas temen aku bilang kayak, Dede, awas dia ada orang gila. Nah, gue kan otomatis ini muka aku kan, jadi gue ngebalik gini karena temen aku di sini dong ngobrol kayak gini kan. Pas dia ngobrol kayak gini, orang gilanya balik lagi. Gue pikir dia ya udah, maksudnya kayak orang gila ngelewat aja. Dia balik lagi, dia nyentuh ngusap punggung, ngusap ini gua, terus dia sambil gini, terus dia sambil ngomong, ketawa gitu. Dan Cewek cowok. Kebayang. Terus Mana aku suka takut kayak gitu. jadi dia tuh ngusap gini ke ini aku ke sini, ngusap langsung. kayak random sih sebenarnya. Kayak, iya kayak aku nggak tahu tapi dia ngomong kayak langsung ketawa, gitu aja ketawanya ya, seperti gitu dah tuh. Tapi justru gue nggak takut sama sekali, justru gue malah penasaran kayak ini orang gila ngomong apa nih sama gue nih. Karena dia ngomongnya kayak paham gak sih lu kayak orang yang Sedekat apa? sedikit banget gini nih, lah, nah gitu. lagi Jadi naik kayak motor. lu Bawa motor, lagi bawa motor. Tata lihat di pinggir. gue lagi berdiri kayak begini, gue lagi berdiri kayak gini, terus takut sih. dia jalan sebelah gue gini, terus dia ngusap ini gue, terus dia kayak ngebisikin sesuatu kayak, tapi ngomongnya tuh nggak jelas apa yang
kok kita kan Kayak dia nggak gitu. ngomong Iya, apa, bisa dia nggak tahu iya. ngomong apa. Gue nggak tahu dia ngomong Dia nggak apaan. tahu, Teteh nggak tahu. Gue nggak tahu dia ngomong apaan. Terus kayak cuman kayak radio aku gitu. Mungkin mantra kali. Nggak tahu. Terus dia ketawa. Ketawa itu yang melengking. Percis kuntilanak. Jadi sebutin Bamba itu ya. Oh my god, oke. Itu. Nah, tapi gue nggak takut sama sekali Pada saat itu? Iya, karena gue malah anjir tuh orang gila ngomong apa gitu loh, kayak apa gitu, ngomong apa gitu kan. Nah, dari situ aja Ay, astaga. Dia pokoknya ketakutan banget. dan abis dari situ gue nggak cerita sama siapa-siapa. Gue cuma cerita itu abis sudah berapa hari kemudian sebelum kecelakaan itu. Gue cuma cerita sama ibu gue kayak, Bu, aku kemarin ini loh di apa Sentuh orang di gila. ya diusap sama orang gila. Tapi orang gila itu kayak ngomong, tapi gue nggak tahu ngomong apaan. Gue bilang kayak gitu. Kalau ada orang gila langsung wah adalah Gue tuh nggak takut orang gila awalnya, tapi sekarang gue jadi kayak takut orang gila. orang Bener. gila. Gue takut orang gila. Dan itu tuh orang gilanya tuh bener-bener kayak Gila kebayang, ya? kebayang sama gue sih sampai sekarang gitu, mukanya kayak gimana, terus dia cara ngomongnya gimana. Tandain. Itu jadi, dan timing itu tuh gue kalau nggak salah ya, gue ketemu sama orang gila itu hari Senin misalkan, gue jatuh tuh hari Sabtu, jadi kayak belum ada seminggu gak sih, ya gitu lah, sekitar segituan, dan gue jatuh kayak gitu. Jadi timingnya tuh nggak jauh dari Teteh setelah diusap itu. Sebenarnya Iya. ini tuh cocok logi ya sebenarnya. Cocok lagi sebenarnya, tapi Ternyata ya itu masih kebayang sampai gue jadi gue trauma. mungkin menyimpan maksud tertentu Iya, orang gila itu gitu. Karena tapi nggak tahu ya guys. sebenarnya dari awal Telma sebenarnya nggak indigo pada saat itu ya. Ya, tapi mungkin ada bibit sih. Ada bibit, Karena ada keturunan itu mm-mm, sih. karena ada sebenarnya. keturunan mungkin ya. Terus jadi kebukanya adalah gara-gara si tukang pijit itu, makanya gue agak trauma sama tukang pijit tradisional. Oh iya. Jadi mungkin bukan, jadi nggak dia tukang kayak pijit, ada biasa bapak-bapak sih, gak mama, dukun. kayak dukun atau biasa sambil ngedoain or something gitu loh. Iya, tukang pijit ini urat saraf Minyak ini kan pakai minyak kelapa. Lanjut tukang pijit minyak kelapa. Gue nggak inget Tuhan. Pasti beliau baca-bacain setelah dipijit, Teteh pasti dikasih minum doa. Enggak. Oh, enggak. Jadi gini, dia tuh abis ini mungkin dia ngebuka gue tuh gimana mungkin, jadi kayak gue udah punya gue udah punya bibit, gue udah punya bibit, sama dia tuh malah dibuka gitu loh, ngerti gak sih? Kenapa Teteh bisa tahu dia bisa buka kayak gitu? Gue nggak pernah kayak gitu. Gue sebelumnya nggak pernah kayak gitu kan, maksudnya kayak ya ketawa aja hahaha gitu loh. Gue nangis aja, maksudnya nangis gue gitu. Kalau nah dari situ dia ngebuka itu, dia nggak bisa nutup dan dia nggak bisa ngobatin. Oke. Gak bertanggung jawab banget. Iya, itu ceritanya. Bukan lebih ke kayak dia nggak tahu tuh. Akhirnya gue dibawa ke gurunya dia. Di Sama salah- dia, sama tukang pijit. sama tukang pijit. Jadi Seorang tukang pijit. iya, tukang pijit itu merasa panik kayak, kok gue malah jadi kayak kebuka atau gimana mungkin ya. Akhirnya gue dibawa ke gurunya. Di sana lah gue dihajar habis-habisan. Gue dimasukin, kata gini. Kan gue dari situ gue nggak tahu ya, tiba-tiba dari situ gue malah jadi gini loh kan, gue nggak tahu ya orang lain gimana. Kalau gue gini, misalnya ini kan mata gue nih sekarang nih, gue bisa lihat kalian berdua, tapi sometimes waktu itu atau misalnya ada sesuatu yang mengganjal gitu depan gue, ini tuh kayak ada film. Oh ya, Teteh pernah cerita sih ini. Iya, jadi kan cerita nih misalnya teh gini bla bla bla, atau misalnya cerita apapun yang Jadi yang orang lain ceritain itu terimajinasikan, tervisualkan gitu. iya gitu loh. Jadi kayak kalau itu cerita benar ya, kalau cerita itu bohong ya udah, aku cuma bisa lihat kalian berdua aja. Tapi kalau memang cerita itu asli, pasti langsung terconnecting. Dia tervisualisasi. Keren, gue pengen punya ilmu kayak gitu. Iya, Itu. bisa melihat orang mana nih buaya-buaya yang bohong. Nggak bisa sih kalau saya juga terjebak ya. Kenapa kaget banget? Biasa aja kali. Teh gigi. Ih, nggak jelas. Next to topik. Nah, Next. oke, dari situ di tempat orang itu gue ceritanya katanya gue dimasukin ada sekitar 50 jin. Asli, bapak itu ngomong gitu. Gue panik karena gue nggak pernah seperti itu, bener-bener panik karena ya maksudnya Kaget lah. nggak expect lah anaknya Nggak bisa kayak gitu expect gitu. bisa kayak gitu. Nah, gue ngerasain, gue nangis dari asar sampai jam 12 malam. Yo teh. Sumpah apa udah air mata tuh udah kayak kering aja gitu. Sesembab apa itu bro? Iya, sampai ibu gue tuh kasihan banget. Terus akhirnya ibu gue telepon padi gue kan kayak, ini gimana nih Elma? Padi gue marah-marah. Karena apa kata padi gue? Itu cepet dibawa pulang. Itu malah dimainin itu. Jadi kayak keluar masuk. Dimainin sama si Dukun, bukan dukun, nah itulah. Boleh nggak aku ini kalau ngomongin dukun keluar masuk itu?
BTW aku dari jurusan KPI dulu pernah belajar nggak apa-apa kan aku Iya. sanggah bentar. Iya. Karena agak relate nih bahwa ternyata fenomena dukun memainkan atau orang pintar memainkan kita sebagai pasiennya tuh ya bahkan ada yang mengambil keuntungan dari sana gitu. Itu bener banget. Dan itu aku belajar dari mata kuliah epistemologi doa tentang sihir dan lain sebagainya. Jangan kaget kalau kenapa komunikasi belajarnya gituan, tapi ya salah satunya lah ya ada matkul itu. Iya, emang aku juga Iya belajar. kan? Terus tuh si bapak ngomong bahwa si bapak nggak tuh bapak itu ngomong, bapak dosen tuh ngomong bahwa emang ada fenomena itu, bahkan temennya yang bisa beliau cari mata, jadi dijadikan mata pencaharian dia gitu. Iya. Jadi otomatis ketika ada pasien yang datang mengeluhkan sesuatu kayak aduh aku sakit ini kayak aku Langsung disantet, ya. malah dimasukin kayak dia seolah-olah ya terus-terusan kamu kesini lagi ya biar minggu depan kesini lagi. Iya, iya. Dan itu kayak gila itu banget, jahat banget. Aku langsung kayak ya Allah, manusia bener-bener nggak ada yang tahu ya apa niatnya sebenarnya gitu loh. Itu bener. Nah, bener. Kalau aku setuju sama kamu Orang jahat karena aku kemana-mana. korbannya ya. Terus Iya. abis kayak gitu, nah, padiku kan marah-marah ya. Ya, Padiku that's why Pade ngomong gitu iya, kan. langsung kayak itu Dimainin. itu emang bawa pulang, itu dimainin katanya gini-gini. Ternyata bener, nak. Akhirnya apa? Tapi ya anehnya ya, nak, kan jadi waktu itu padiku tuh bilang katanya, tuh aku dimainin aja air garam, dibacain doa, bla 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 bla. Setelah pulang dari orang Tempat, pintar. posisi masih di tempat Oh. tempat itu, biar cepet pulang. Daerah mana sih? Ada di daerah Kamu penasaran banget, kamu mau duduk ya? ada pokoknya di daerah itulah. Terus nah Di luar kayak kota? gitu, enggak di daerah sini, deket sini. Terus Bener. nah akhirnya tapi dia tuh selalu tahu kalau ibu aku tuh mau nyembuhin, maksudnya mau Mau ngasih nyembuhin aku sesuatu. dan biar cepet aku pulang gitu Kayak loh. di film-film nggak sih? Apa Gitu. film apa? Ya misalnya kayak gitu, banyak ada godaannya. Nah udah terus akhirnya tahu apa sampai aku tuh udah capek banget. Terus ibu aku udah bilang, Pak udah aja kata gitu. Akhirnya itu mentok jam 12 malam akhirnya diudahin. Dan ternyata kamu tahu orang tua saya diperas di situ. Diminta Duit. berapa? Iya, kan ibu aku pikir paling nggak nyampe 500 lah ya. Maksudnya kayak ya kepikirannya gitu, dia cuma bawa duit kan 500 gitu, nggak mungkin. Dan dia yang kayak gitu sih kelasnya. Biasanya. Iya, dia bilang seikhlasnya teh, tapi dia ternyata apa? Ya ibu aku pikir kan dikasih 200 atau 300, maksudnya nggak nyampe 500 lah. Kalau Apa? Dia minta berapa? dia minta 1 juta, apa 2 juta aku lupa. Dikasih bonnya. Tuh kan, bener kan? Sebenarnya. Sebenarnya ini oknum sih, teman-teman, balik lagi ini oknum. Nggak semua orang kayak gitu juga, kita nggak bisa menyamaratakan Iya, benar itu, benar. Tapi kebanyakan orang-orang pintar dengan label, aduh aku nggak bisa sebutin ustadz or kiai ya. Nggak bisa. Ya, kayak gitulah pokoknya orang-orang yang seperti Orang-orang seperti itu yang katanya bisa, itu tuh maksudnya kita juga harus waspada gitu, nggak? Iya, Jangan betul. sampai kita dibodoh-bodohi, jangan sampai kita dikamuflase seolah-olah kita korban yang emang kita butuh dia banget gitu. Padahal Harus kan selektif sebenarnya pertolongan tuh sebenarnya emang dari Allah aja kan, gitu. Kita minta ke sana, cuman itu teh dijadikan apa sih? Boleh juga sih sebenarnya ke orang lain gitu untuk ngebantu ya, karena bukan wasilah ya, wasilah. Kamu tahu wasilah kan? Wasilah doa. Perantara. Oh, iya. Perantara sebenarnya kita juga butuh perantara, cuman kamu harus yakin juga dan takut sama Allah gitu. Maksudnya yakin aja gitu sama Allah sebenarnya gitu kan. Itu akhirnya Pelajaran lah ya. iya pelajaran. Jadi dan memang iya si orang-orang seperti itu tuh nyuruh kita untuk besok kontrol lagi lah, bahasanya kayak dokter mungkinnya kayak kontrol lagi, tapi akhirnya orang tua aku enggak. Dan ternyata aku pulang dari sana besok paginya kan hari Minggu apa aku lupa. Itu kamu paham gak sih kayak badan aku tuh waktu itu sekurus itu, terus ketindihan bulldozer atau apalah yang ibaratnya badannya gede banget. Jadi, Rasanya kayak gitu. iya, dan itu tuh kayak semua tuh remuk-remuk. Terus gimana keadaan aku waktu itu yang aku nggak bisa gerak kapan? Nggak berubah sama sekali. Tetap masih seperti itu. Jadi nggak ada perubahan, malah tiba-tiba bisa seperti itu gitu loh, guys. Jangan sampai kalian menemukan orang oknum kayak gitu lagi ya. Jadi kalau menurut gue ya, ketika misalnya kita udah ngerasain kayak sesuatu aneh nih atau misalnya udahlah lu mending baca Quran. Jadi gini guys, kuncinya ya, kalian nggak usah ya bukan kalian nggak usah sih, kayak nggak apa-apa hafal doa pendek, yang penting kalian yakin Bahwa bahwa itu bisa menyembuhkan. ya, dan itu bisa mengusir atau apapun. Karena aku udah pernah ngobrol sama mereka, kata mereka gini, kita ikut baca Yasin, mereka baca Yasin, Merinding aku sumpah. Masa sih? ya. Iya kan ada jin-jin yang bisa Kayak mengikuti Aduh. apa yang Ya guys, demi Allah aku sih jadi ingat film Malaysia salah satu jin Iya, korin ya, itu jin dia. korin Apa sih namanya? Korin, Kafe jin korin sebutannya, tapi memang nama filmnya emang jin korin ya. Coba correct me if I'm wrong, jadi boleh di kolom komentar ya. kayak gitu. Sumpah aku merinding.
Iya, Ya sepertinya. paling nggak bisa sih ketika sama jin yang bisa mengikuti apa yang kita baca gitu. Serem Kayak banget. gitu udah jangan lanjut ngomongin. Are you okay? Not okay. Oh sambil sudah tahu kenapa? Aku sih kebayang-bayang ya itu tadi kita belajarin ya. Kayak gitu. Makanya kenapa kadang aku Terus harus gimana itu kalau kita baca apa dia ngikutin juga? ya penting mah yakin. Yakin teh. Oh berarti kuncinya di sini ya? Ingat manusia derajatnya lebih tinggi daripada saya. Ada orang yang Aku bercanda. ada orang yang ditanyain kayak kamu kalau misalnya ketemu ini apal doanya apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan kan sebenarnya kayak kita masa sih doa makan kayak gitu. Hah. Tapi kalau dia yakin itu doa itu bisa ini Tetap. membentengi dia Ya balik lagi doa adalah ya salah Nggak satu apa-apa. ikhtiar kita. kayak oh dimakan bisa Ucapan lopet gitu. Bener. Makan dulu sis. kayak gitu sih. Luar biasa ya teman-teman. Dari cerita Ini belum gong ya. aku yakin belum gong dan masih banyak cerita-cerita horor lainnya yang pastinya bakal seru juga, apalagi Teh Elma ngomong sering banget ketemu Poci. Terus aku merinding aja nyebutin nama Poci. Jangan disebutin itunya lah. Gue suka ini gitu. Oh tuh what you mean? Oh. Suka ini do you see what I see lah. Wah kayak itu film yang mau rilis sebentar lagi, jangan lupa nonton ke bioskop. Sebenarnya itu juga diangkat dari podcast sih. Iya, podcast. Iya betul. Ih btw ini susinya enak banget tapi udah kenyang. Ini dari mana sih susinya? Dari Balista. Wih, Kayak aku susi di spill. kirain aku susinya dari susi Y. Kayak Tapi ternyata tadi enak ini. itu rezeki anak soleh tadi. Ya, tadi ini kalau kita kayaknya nanti dibuat sesi-sesi aja mungkin ya untuk cerita-cerita horor lainnya dari Teh Elma. Tapi yang jelas kita udah tahu nih bahwa Teh Elma nih salah satu orang yang berbeda. Aku sih selama ini nyebutnya anak aneh ya. Ya anak enggak sih, Jadi sebenarnya aku tuh aneh sekali. itu berkat dari Tuhan yang nggak semua orang bisa Nah, lihat. aku sih nggak pernah nganggep itu berkat sih. Oh my god, padahal kan Nggak, itu aku aneh. Karena aku nggak pengen. tapi banyak juga kan orang indigo, let's say orang-orang indigo nih dibantu kasus-kasus yang belum terpecahkan, karena bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, Iya. sesuatu yang nggak pernah kita manusia umumnya lihat gitu. Jadi memang mereka itu tuh kadang kayak gitu nak, Gitu tuh maksudnya? minta bantuan. Oh iya. Jadi Tete pernah nggak? Pernah. Tapi aku nggak mau. Dan aku nggak mau. Aku nggak mau nurutin. Kalau nolong kayak gitu jadi bersyukur tuh nggak? Ya aku nggak tahu ya. Tapi terkadang mereka itu adalah manipulatif. Oh. Jadi bisa jadi mereka itu ke kita awalnya ngasih gambarannya sedih, otomatis kita jadi iba dong sama mereka. Tapi setelah kita udah di perjalanannya, bisa jadi mereka udah plastik. Serem ya ternyata ya. Iya, Licik juga kayak manusia ya. aku udah dikasih tahu. Mungkin manusia tuh anak setan ya kayak gitu. Iya sih. Jadi, Ya kamu bakal ngomong aja sih. terus kalau ditanyain, kenapa kamu berarti bisa nyembuhin orang seperti itu gitu? Aku udah pernah coba, tapi itu malah menyerang diri aku sendiri, jadi aku nggak mau. Sampai aku yang benar-benar mau bantu Tapi dia. kondisi sekarang gimana? Udah agak better. Beda sih. Tapi ini belum selesai ya cerita yang di kota W. Iya, itu belum selesai sih, itu masih banyak banget karena ini ya, Berapa hari kalau memang nginepnya? 2 tahun. Ya. iya 2 tahun aku. Oh lama, kira aku Dan berhari. FYI itu aku hampir setiap hari itu seperti itu. Sampai aku tuh trauma sama yang denger namanya musik yang ada gamelannya. Jadi nggak mesti musik klasik ya guys. Jadi ada kan koplo nih, koplo tiba-tiba ada kendang atau apapun, aku nggak bisa denger itu. Jadi ada alat tradisional Jawanya. Aku sampai nggak bisa denger itu. Tapi nanti juga di episode 2 aku mau cerita soal pendakian aku ke Gunung Ciremai. Iya. Oh, boleh. Iya. Lanjutin. Aku sampai trauma nggak bisa denger kayak gitu. Ataupun aku nggak bisa. Jadi dulu itu pas waktu aku di sana itu kayak bener-bener aku nggak bisa bedain mana diri aku dan enggak. Karena sesering itu. Sesering ya. Dan ini yang lucu nih, ini terakhir ya, yang lucu. Setiap hari Jumat itu kan selalu Zumba. Kamu tahu kan Anak-anak sehat ya, Wak. ya, itu Zumba itu kan gerakannya seperti itu ya. agak vulgar. Nah, ini jadi posisi gini. Ini kita Zumba nih di sini nih, kita Zumba di sini. Ini tuh belakangnya kuburan. Otomatis Allah kita Akbar. memantati kuburan kan. Kalau gerakan Zumba kan kayak gitu.
Mohon maaf saya lagi ketawa-ketawa. Kebayang gak lu? Lagi ketawa lagi zumba. Kan lagi happy kan, pasti zumba happy dong. Wah. Udah gitu ngegeleprak. Pingsan santai gitu. Dan akhirnya waktu itu aku udah mulai berani nih karena hampir setiap Jumat kayak gitu kan. Ada aku capek, aku tantangin lah. Sok maunya apa gitu aku bilang. Ngejawab nggak dia? Hah? Ngejawab nggak? Oh, Aku ngejawab. jawab, serem. tapi dia malah nuntun aku. Nontonnya gimana? Gini, jadi hari itu kan aku seperti itu ya. Aku udah sadar. Adalah salah satu temanku yang dibilang kayak mungkin guide, maksudnya bisa lah bantuin aku gitu ya, nemenin. Aku bilang sama dia, beresin sekarang, aku nggak mau digini-gini we. Capek cuy, tiap Jumat ngegeprak, mana ngegepraknya tuh aku nggak pernah kayak yang mending kalau di kasur empuk ya, ini saya langsung kepavingan coy, kepalanya Kapling. itu kapling mah tanah, paving, blok. Kapling, tanah kapling ya. Oh, tot, aku malu. Sorry. Paving blok yang keras Iya, itu. yang batu-batu kotak gitu ya. Iya buat jalan itu loh. Itu Segi 5 ya, sakit kalau kan? nggak salah. Segi 6. Sakit kan? Gak ada itu? yang kotak gitu juga. Ya nggak usah diperdebatin terus. Terus kayak sakit gitu kan, kepala anda terbentur itu gitu lah. Which is itu setiap minggu, setiap hari Jumat. Iya. Dan aku tuh padahal ya, jadi sebelum kayak gitu tuh aku tuh selalu afirmasi diri aku sendiri buat, oke, aku tutup close, aku nggak terima hari ini apapun, maksudnya aku nggak mau kayak gitu, aku udah nggak mau gitu. Enggak weh kayak gitu. Dan ya sudah, akhirnya waktu itu mau diberesin sama aku udah sadar, so aku turutin maunya apa, dituntun lah saya Tuh. makam itu. Nyampe makam itu muntah. Oh, jadi ada makamnya. Ya, Jadi ada. Itu selama berapa tahun di Kota W? ya itu udah mau terakhir aku sebelum resign. Oh, pasti udah lama dong. Udah lama. Baru kebuka. Iya, baru, jadi aku udah, Misterinya baru ketahuan. Terus kenapa itu teh? jadi itu yang tegur adalah Lembut di sana. bukan, itu yang negur itu pertama mbah-mbah. Oh. Jadi aku pikir dia adalah manusia karena selalu berada Bukan yang makam itu berarti. di makam itu, rumahnya. Berarti Dan dia makam- dulunya manusia. Nggak tahu. Nggak tahu, wujudnya nggak tahu, tapi biar melihat itu seperti Dia manusia. Kayak kayak ini nih, kayak. Oh, Nah, iya, maksudnya udah abah-abah, gitu loh. Udah sepuh gitu loh. kakek-kakek gitu. Ya udah sepuh, tapi ini nenek-nenek. Dan ternyata aku terus yang ditegur, katanya kenapa hari Jumat itu bukan dipakai ibadah, malah dipakai untuk seperti ini. Senang-senang. Sampai akhirnya aku pengajuan untuk kepala sekolah untuk ngomong kayak, Bu, gimana kalau hari Jumat kita pakai sekali, pernah sih waktu itu sekali apa 2 kali kita pakai untuk ngaji gitu, jadi bukan untuk zumba ya. Ngaji, dan aku nggak kenapa-napa, Oke. dan aku nggak kenapa-napa. Well, Ada positifnya juga ya. Iya, jadi mereka tuh nggak terima gitu loh. Jadi mereka itu mengatakan kayak, kenapa hari Jumat itu tidak dipakai untuk ngaji, malah dipakai seperti itu, karena kita tahu gerakan-gerakannya kan. Berarti si kegiatan si Zumba itu teh udah dilakukan dari sebelum Teh Elma ke daerah itu kan. Kayaknya Iya. sih. Kayaknya. Dan Kayaknya terus waktu dan itu kayaknya orang-orang di sana tuh sebelum datang Teh Elma tuh bukan orang-orang yang udah terbuka gitu. Kebetulan ketika datang Teh Elma, itu Teh Elma kondisinya kayak gitu. Iya, dan ternyata waktu itu musim COVID ya guys, jadi emang gak ada anak-anak, jadi semua daring. Jadi itu memang semua guru-guru gitu lah. Pure guru-guru. Guru-guru, jadi kan gak ada anak-anak dan ya gitu lah. Dan ya udah akhirnya dari situ aku Dan kayaknya Zumba juga ini deh, Teh. Zumba jadi salah satu aktivitas yang dimana baru ada ketika COVID berlangsung karena Iya. gerak. Iya kayak gitu kan, kita sambil ngejemur badan itu loh, kayak waktu itu kan ya gitu-gitulah. Iya, dan emang kenapa hari Jumat ya? Karena kan ya gitu biasanya hari Jumat olahraga. Kita biasanya hari Jumat Di olahraga. sini juga Biasanya juga Jumat olahraga. Kenapa sih hari Jumat olahraga? Nah, kayak Kalau gitu. di pondokku, iya ngapain ngomongin pondok, lanjut. Kalau di pondokku Kayak gitu guys. Jadi Oh, pondokku. Oke, jadi akhirnya waktu itu aku ladenin maunya apa, ternyata aku dituntun untuk datang ke Sahadat. makam. lebih ke makam, terus nyekar, terus kayaknya ngasih tahu. Enggak, jadi gini. salah. Nggak jadi Apa gini. tuh? Karena abis udah misalnya sadar, terus aku, jadi aku waktu itu mediasi. Bentar, dituntun ke sananya sendiri apa? Enggak, ada mereka.
ada dia di depan Tapi saya. ada yang nemenin nggak? manusia? Ada, jadi ada salah satu teman lah. Berdua. Enggak, bertiga, berempat aku lupa. Jadi perempuan satu, kan yang guide aku yang itu cowok. Nah itu, terus satu lagi ada orang. Berarti berempat ya? Berempat sama aku. Jadi Datang ke sana. Tapi kelihatan sama Thelma tuh mereka. ya, akhirnya aku dituntun Mereka sama yang si terkasat mata. mbak-mbak itu, diarahinnya kemana. Tangan aku gini kok, tangan aku gini. Jadi kayak, paham gak sih, kayak kita Kayak lagi ikutin. dituntut. Jadi itu anget di sini itu. Kalau ini kan gak ada rasanya kan. Ini itu anget. Jadi kayak kamu, nah, Iya, iya. Iya, kan? like Rasanya this. beda kan? Kayak menyentuh. Yang kamu lihat apa teh? Mbak-mbak itu. Oh my god, gue takut deh liat bomba. We are the champion. Saya nikahkan Bu Nini. Guys, jadi akhirnya nyampe sana dan ternyata diarahinnya ke jadi makam itu tuh sebenarnya makam kuno, ada makam Belandanya juga. Oh my god. Dan ternyata pas aku nyampe sana, aku ngeliat makamnya, aku pikir ya udah makam biasa aja, ternyata pada bangun. Terus aku, Anjir. terus kamu Serem paham banget gak sih sih? kok kayak gitu. Kamu jalan tapi kamu terhalang oleh hordeng gitu, jadi rasanya tuh kayak nyet gitu. Nyet, dari itu Kayak ada tuh yang narik. iya. Dan itu cuma bisa ngerasain itu aku sama Apalagi kaki gue lagi sakit sih. Kayak aku kamu takut. ini Budini habis jatuh ya guys. Sikil. Sorry. Nggak, aku tadi mau nakutin kayak gitu, tapi dia kayak kira aku sakit. Kira aku Dia takut, ternyata sakit. sakit. Apaan sih? Sorry. Jadi Sorry. Sorry ya. Sorry dulu bentar Ibu. ini bete dia nggak dapat duit. Siapa? Astaga. Oke. Bip kawan. Nah, terus sebenarnya kayak gitu. Rasanya itu. Jadi kita kayak masuk ke, jadi kalau kita mau masuk ke salah satu dimensi yang berbeda itu akan ada kayak apa ya, rasanya tuh kayak nut gitu, kayak Iya ya. Kayak ada penghalang gitu, tapi Iya. kayak hodreng Iya, ya. kayak Hodreng. hordeng. Gorden. Ini kayak kamu bisa ngerasain kayak, kamu paham gak sih? Ya kayak di film-filmnya kayak ada pembatas gitu ya, kayak balon gitu. Nah itu rasanya kayak gitu, kayak badannya tuh kayak bukan geter gimana ya, Iya, ada yang kayak nahan. net gitu kayak kita Kebayang ya? gitulah rasanya tuh kayak gitu. Terus ternyata pas masuk kayak gitu, masuk, terus mereka pada bangun, jadi itu tuh makamnya tuh ada bukitnya juga di situ, Jauh dari sekolah itu. belakang sekolah itu, kayak cuma kehalang ini apa namanya, benteng. Oh. Terus endingnya Ada di situ. Terus aku bilang maunya apa, bahasa Jawa. enggak, aku pakai bahasa Indonesia aja. Aku bilang kalian maunya apa, terus mereka cuma bilang maunya seperti itu. Sampai di situ ya udah, akhirnya aku bilang akhirnya aku inisiatif buat ngaji aja. Aku suruh teman-teman yang lain juga pada ngajiin gitu kalau yang mau. Kalau enggak aku lepas tangan ya, kalau ada apapun aku kayak gitu. Oke, dari situ aku bilang udah, kalau misalnya itu mau kalian, tapi jangan pernah ganggu lagi. Tapi udah capek, aku bilang gitu. Ya kan aku udah terima apa yang kalian pengen. Terus habis dari situ ternyata ini guys, apa namanya? Aku di situ muntah. Muntah itu ada sih beberapa mungkin riak gitu nih, yang ada darahnya gitu. Kayak jadi muntahnya tuh Gak bersih. bukan lendir tapi banyak banget, kayak kamu kayak ngegondok di sini terus kayak dimutar buat gitu semuanya. Sumpah kayak di film-film horor. Itu aku ngalamin, makanya aku seneng lihat film horor dan YouTube horor tuh karena kayak relate sama apa yang pernah aku rasain Sampai gitu. sorry teh, pernah nggak muntah yang ada rambutnya or something? Enggak sih, kalau kayak gitu Kalau enggak. itu jatuhnya sihir ya? Iya, tapi nauzubillah. Enggak, tapi orang-orang lain mah ngelihatnya sepi aja kan. Iya, ya kamu lihat aja biasa. Tapi kalau gue enggak, gue sama gaya gue itu nggak itu udah beda. Terus Banget. jadi kayak gondok kamu yang enak dan yang enak Iya. ditahan, terus kayak tiba-tiba muntah tuh ada mungkin semangkok. Iya, kita kebayang lah ya. Isinya tapi lendir putih kayak riak gitu loh, kayak gitu. Terus tapi itu ada merah-merahnya dikit, itu ada darahnya. Udah, tapi dari situ long dari situ. Udah, Dan guys. dari situ juga memutuskan untuk back ke Bandung. Iya udah. Ya, jadi udah Enggak. resign dari sana. Oh iya, nanti after married juga aku ada ceritanya lagi. Next episode. After married pun ada ceritanya Iya lagi. lagi, iya. Gila, banyak banget hidupnya penuh dengan horor ya. Makasih guys. Selama ngantor juga kalau gabut ya nonton gitu. Siapa sih? Ya itulah, tahu YouTube yang suka bahas-bahas horor. Saraswati. Bukan. Adalah
Ada lagi, berarti endingnya gitu ya. Berarti dari situ stop, udah gak ngeganggu lagi. Terus itu Akhirnya- nah itu aku udah mulai perjalanan, aku udah capek ya. Terus itu aku udah mulai perjalanan buat sembuh. Berarti nggak pingsan-pingsan lagi. Masih di sana. Terus perjalanan mau sembuh, Oh, iya. otomatis teteh tuh kayak ya udah emang bener-bener aku harus pengen, aku harus sembuh dan nggak mau terus-terusan terpuruk gitu. Dan guys, jangan pernah percaya kalian kalau misalkan anak-anak aneh seperti aku. Orang kan ngomongnya kamu sembuh tapi nanti kalau udah nikah gitu loh. Udah nikah jadi paham gak sih, udah nggak Iya. nah gitu kan. Karena kalau masih perawan kan masih itulah. Suci. Tapi guys, jangan pernah percaya. Gue udah bisa sembuh sebelum merit, tapi walaupun merit ya bisa kayak gitu. Ya oke deh. Seru banget dan sedikit merinding ya. Perut pun kenyang. Banyak banget ilmu yang kita bisa ambil dari Telma. Sebenarnya dari pelajaran hidup sih. Iya. Lebih tepatnya Iya. tadi kayak jangan sampai kita percaya banget Sama orang pintar. sama pintar. Ternyata kita lebih pintar karena kita akademisi ya, teh. Justru ternyata bahkan ada kalau ngomongin kayak enggak deh, semua orang punya resiko punya peluang untuk mendapatkan resiko tersebut, kayak percaya sama orang gitu. Yes. Gitu loh. Ya, pokoknya mah kalau ada hikmah yang bisa diambil sama kalian, boleh diambil. Ya, boleh deh, kalau nggak ada buang aja. Buang aja. Ya, ya sini mah Uh-uh. pengalaman saya doang. Terus kalau ada tadi kita penyebutan hal-hal yang memang kita belum Rancu, tahu, ya. mohon maaf gitu. Tapi ini cerita berdasarkan fakta dari Teh Elma. Ya. Next episode kita bakal ngebahas after marriage seperti apa. Atau pendakian Gunung Ciremai Anda. Itu serem banget sih. Ya, kita Dia juga nanti- punya cerita before marriage. Jangan ada ibu before married. Oh my god. Udah sih gitu aja ya. Udah kenyang banget. Susunya masih Sudah banyak. ya. Masih banyak nih. Kalau yang mau nanti lebih jelasnya di komen aja. Lebih jelas. Mau ngapain? Minta. Minta nanti kita Bercanda. Oke deh, dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you so much for watching.